Kami dari kelompok 9 Teori Sastra yang beranggotakan saya Yusuf Ihsanfid dengan NIM akhir 33. Saya Rizka Amalia dengan NIM akhir 04. Saya Rizka Resupari dengan NIM akhir 18. Dan satu rekan kami yang sedang sakit yaitu Niko Valentino dengan NIM akhir 15. Di sini kami akan membahas materi atau memaparkan materi mengenai cerita rakyat dalam bentuk dongeng. Di sini kami mengambil dongeng asal usul Danau Lipat. Sebelum kita memasuki asal usul Danau Lipat ceritanya, kita akan memaparkan materi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian umum dari cerita rakyat. Secara umum, cerita rakyat folklore adalah kisah cerita rakyat pada masa lampau secara turun-temurun, generasi ke generasi, yang bersifat anonim, tidak tahu penciptanya, yang mana mengandung nilai moral, panduan hidup, dan cerita sosial dari cerita rakyat tersebut. Pengertian cerita rakyat menurut tokoh. Ada 4 tokoh. Yang pertama, James Dananjaya. Yang kedua, Sisyono dan kawan-kawan. Yang ketiga, Suyadi Sadi. Dan yang keempat, Hasyim Awang. Yang pertama, James Dananjaya, yang mengemukakan bahwa cerita rakyat merupakan kisah perjuangan cinta kasih yang memiliki folklore dan diwariskan secara turun-temurun dan berkembang. Yang kedua, menurut Sisyono dan kawan-kawan, cerita rakyat adalah karya sastra berwujud cerita yang hidup, lahir, dan berkembang di masyarakat tradisional. Yang ketiga, yaitu Suyadi Sadi. Menurut beliau, cerita rakyat adalah cerita turun-temurun dari Orde Lama ke Orde Baru yang berkembang secara lisan. Yang keempat, menurut Hasyim Awang, bahwa cerita rakyat merupakan kisah perjuangan cinta atau kisah romantik di masa lampau. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk cerita rakyat. William F. Westcomb mengemukakan bahwa cerita rakyat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mite, yang kedua legenda, dan yang ketiga adalah dongeng. Ketiga jenis cerita ini menurutnya merupakan hasil kreativitas dari masyarakat kolektifnya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi dan dia ini bersifat tidak terikat oleh waktu dan tempat. Jika legenda dianggap sebagai cerita sejarah kolektif atau folk history, maka dongeng merupakan cerita kesusastraan lisan. Lalu dongeng ini bertujuan untuk menghibur dengan adanya isi pelajaran atau moral yang dapat kita pelajari. Selanjutnya, pengertian dongeng menurut para tokoh. Yang pertama ada James Dananjaya. Menurut James Dananjaya ini, cerita rakyat ini adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi oleh empu yang cerita. Selanjutnya, dongeng tidak terikat oleh waktu dan tempat, dan dongeng bertujuan untuk menghibur masyarakat. Yang kedua, Purwadarminto yang mengemukakan kalau dongeng ini adalah cerita zaman dahulu yang aneh atau tidak benar terjadi. Dongeng ini diceritakan khusus dengan tujuan untuk menghibur, bisa juga untuk mengetahui pelajaran moral hidup. Lalu dongeng ini
bisa mengandung makna tersirat dan makna tersurat. Yang ketiga ada Charles Perrault yang menyatakan bahwa dongeng merupakan cerita pendek tentang petualangan khayalan yang berisikan tentang tokoh-tokoh gaib dan luar biasa. Di sini saya akan memaparkan tentang cerita asal-usul Danau Lipan. Asal-usul Danau Lipan di Kecamatan Muara Kaman, kurang lebih 120 km di hulu Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Ada sebuah daerah yang terkenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun bernama danau, daerah tersebut bukanlah danau seperti Danau Jepang dan Semayang. Daerah itu merupakan padang luas yang tumbuh semak dan tebu. Dahulu kala, kota Muara Kaman dan sekitarnya merupakan lautan. Tepi lautnya ketika itu ialah di Berubus. Kampung Muara Kaman Hulu yang lebih dikenal dengan nama Benua Lawas. Pada masa itu ada sebuah kerajaan yang bandarnya sangat ramai dikunjungi karena terletak di tepi laut. Terkenallah pada masa itu di kerajaan tersebut seorang putri yang cantik jelita. Sang putri bernama Putri Aji Berdarah Putih. Ia diberi nama demikian takkan lain karena bila sang putri ini makan sirih dan menelan air sepahnya, maka tampaklah air sirih yang merah itu mengalir melalui tenggorokannya. Kejelitaan dan keanehan Putri Aji Berdarah Putih ini terdengar pula oleh seorang raja Cina yang segera berangkat dengan jung besar beserta bala tentaranya dan berlabuh di laut depan istana Aji Berdarah Putih. Raja Cina pun segera naik ke darat untuk melamar Putri jelita. Sebelum Raja Cina menyampaikan pinangannya oleh sang putri terlebih dahulu, Raja dijamu dengan santapan bersama. Tapi malang bagi Raja, ia tidak mengetahui bahwa ia diuji oleh putri yang tidak saja cantik jelita tetapi juga pandai dan bijaksana. Pas tengah makan dalam jamuan itu, putri merasa jijik melihat kejorokan bersantap dari si tamu, yaitu Raja Cina. Ternyata Raja Cina makan dengan cara menyesap, tidak mempergunakan tangan, melainkan langsung dengan mulut seperti anjing. Betapa jijiknya Putri Aji Berdarah Putih, dan ia pun merasa tersinggung, seolah-olah Raja Cina itu tidak menghormati dirinya, di samping jelas tidak dapat menyesuaikan diri. Ketika selesai santap dan lamaran, Raja Cina diajukan, serta merta sang putri menolak dengan penuh murka sambil berkata, betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara makannya saja menyesap seperti anjing. Penghinaan yang luar biasa itu tentu saja membangkitkan kemarahan luar biasa pada Raja Cina. Sudah lamaran ditolak, mentah-mentah hinaan pada yang diterima. Karena sangat malu dan murkanya, tak ada jalan lain selain ditebus dengan segala kekerasan untuk menundukkan Putri Aji Berdarah Putih. Ia pun segera menuju ke jungnya untuk kembali dengan segenap bala tentara yang kuat guna menghancurkan kerajaan dan melawan putri. Perang dahsyat pun terjadi antara bala tentara Cina yang datang bagai gelombang pasang laut dan melawan bala tentara Aji Berdarah Putih. Ternyata tentara Aji Berdarah Putih tidak dapat menangkis serbuan bala tentara Cina yang mengamuk dan dengan garamnya. Putri yang menyaksikan jalannya pertempuran yang tak seimbang itu merasa sedih bercampur geram. Ia telah membayangkan bahwa peperangan itu akan dimenangkan oleh tentara Cina. Karena itu timbullah kemurkaannya. Putri pun segera makan sirih seraya berucap, kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepuh sepahku. Ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya. Selesai berkata demikian, disemburkannya sepah dan dari mulutnya ke arah peperangan yang tengah berkecamuk itu. Dengan sekejap mata sepah sirihku Tri tadi berubah menjadi beribu-ribu ekor lipan yang besar-besar. Lalu dengan bengisnya menyerang bala tentara Cina yang sedang mengamuk. Bala tentara Cina yang berperang dengan gagah perkasa itu satu demi satu dibinasakan. Tentara yang mengetahui serangan lipan yang tak terlawan itu segera lari lintang pungkang ke jungnya. Demikian pula sang raja. Mereka bermaksud akan segera meninggalkan Muara Kaman dengan lipan yang dahsyat itu, tetapi ternyata mereka tidak diberi kesempatan oleh lipan-lipan itu untuk meninggalkan Muara Kaman hidup-hidup.
Karena lipan-lipan itu telah diucap untuk membinasakan raja dan bala tentara Cina, maka dengan bergelombang mereka menyerbu terus sampai ke ujung Cina. Raja dan segenap bala tentara Cina tak dapat berkisar kemanapun, dan akhirnya mereka musnah semuanya. Ujung mereka ditenggelamkan juga. Sementara itu Aji berdarah putih segera hilang dengan gaib, entah kemana dan bersamaan dengan gaib putri. Maka gaib pulalah sumur air berani sebagai kekuatan tenaga sakti kerajaan itu, tempat Jung Raja Cina yang tenggelam dan lautannya yang kemudian mendangkal menjadi suatu daratan dengan padang luas. Itulah yang kemudian disebut hingga sekarang dengan nama Danau Lipan. Pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.